Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan saya jelaskan terkait materi yang keenam, yaitu uji asumsi klasik. Nanti kalian coba sendiri di rumah terkait uji asumsi klasik ini. Kalian praktekkan di laptop atau komputer kalian masing-masing kalau yang punya ya di rumah. Nanti kalau memang tidak ada fasilitas laptop atau komputer di rumah, nanti bisa kalian praktekkan langsung di komputer kampus ya. Kita offline minggu depan. Ya, terkait uji asumsi klasik ada beberapa penjelasan awal yang perlu kalian pahami dulu. Bahwa uji asumsi klasik ini adalah uji yang dilakukan sebelum kita melakukan uji regresi atau analisis regresi. Jadi sudah pernah dibahas dulu ketika semester 2 bahwa analisis regresi ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan variabel dependen atau variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, asumsi klasik itu digunakan untuk mengetahui apakah model regresinya memiliki permasalahan. Jadi ketika hasil uji asumsi klasik tersebut lolos, maka model regresi tersebut dia valid untuk dilanjutkan, seperti itu. Jadi kalau kemarin kita bahas terkait uji instrumen digunakan untuk data yang cross section atau yang diambil menggunakan kuesioner, hanya kuesioner aja yang pakai uji instrumen. Kalau datanya time series, runtut waktu, itu nggak perlu uji instrumen. Nah, kalau uji asumsi klasik ini dipakai untuk keseluruhan data, baik dia data cross section maupun data time series. Nah, ada empat uji asumsi klasik. Yang pertama itu uji normalitas, yang kedua itu uji multikolineritas, yang ketiga uji heterokedastisitas, dan yang keempat uji autokorelasi. Masing-masing uji ini punya fungsi. Nah, kita bahas satu persatu fungsinya. Pertama kita bahas adalah uji normalitas. Uji normalitas merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui distribusi datanya itu normal atau tidak. Dikatakan normal itu berarti datanya itu terdistribusi secara normal. Jadi tidak ada data ekstrim. Tidak ada data yang terlalu besar atau terlalu kecil. Jadi datanya distribusinya sama. Tidak ada yang terlalu banyak dan tidak ada yang terlalu sedikit. Jadi misal katakanlah datanya 1 sampai 10. Nah, data nomor 3 itu enggak terlalu banyak, enggak paling banyak. Misal katakanlah yang data yang 3 itu dia ada 50, sedangkan data yang 1 hanya ada 1. Nah, itu dia datanya tidak terdistribusi dengan normal. Atau mungkin ada data yang 1 tapi ada juga data yang tiba-tiba sampai 99. Jadi rentang datanya terlalu jauh, itu juga bentuknya adalah data ekstrim. Nah, kenapa perlu uji normalitas? Kan kita bisa lihat nih Bu, oh ini datanya kan terlalu besar deh, ini datanya kan terlalu kecil deh. Kalau misalnya datanya hanya 10, mungkin kita bisa lihat. Tapi kalau datanya 1000, kalian mau coba lihat satu persatu itu kan sulit. Jadi itu kenapa si SPSS ini atau asumsi klasik ini membantu kita untuk mengetahui hasil dari uji normalitas tersebut. Nah, hal-hal apa sih yang menyebabkan data tersebut ekstrim? Data atau nilai ekstrim ini terjadi karena satu, kesalahan dalam pengambilan sampel. Jadi misal gini, saya mencontohkannya adalah misal kita mau meneliti terkait kerudung, jilbab. Jilbab itu kan variasinya ada banyak dan kita perlu mengkerucutkan, kita mau menelitinya jenis kerudung yang mana. Ada kerudung yang harganya 10.000, ada juga kerudung yang harganya 500.000. Kita nggak bisa satukan kerudung yang harga 10.000 dengan harga yang 50.000, nggak bisa, karena beda jenis. Mungkin kerudung yang harga 500.000 itu dia mengunggulkannya, atau kenapa bisa 500.000 karena mereknya, atau mungkin karena sejarahnya, atau mungkin karena materialnya.
Ya kita nggak bisa bandingkan dengan kerudung yang seharga 10.000 yang kita pakai sehari-hari, yang digunakan untuk kebutuhan primer seperti itu. Jadi kita nggak bisa samakan. Nah, kesalahan dalam pengambilan sampel di sini adalah kita tidak mengkerucutkan jenis sampelnya. Jadi seharusnya dibedakan antara penelitian untuk kerudung atau jilbab yang harga 500.000 dengan jilbab yang harga 10.000. Jadi dibuat beda penelitiannya, beda olah datanya, seperti itu. Itu yang menyebabkan adanya data ekstrim. Yang kedua adalah kesalahan dalam input data. Ini lebih ke human error ya. Jadi kita sebagai peneliti salah input datanya atau salah ngopinya, itu juga bisa bikin datanya tidak normal atau adanya data ekstrim. Yang ketiga adalah karakteristik data yang jauh dari rata-rata. Itu contohnya. Jadi rata-ratanya kita mau meneliti kerudung dengan rata-rata harga katakanlah 50.000. Ya kita nggak bisa masukkan jenis kerudung yang harganya 500 karena terlalu jauh karakter kerudung yang harganya 500.000 dengan harga yang 50.000. Kalau 10.000 masih lumayan deket ya, mungkin materialnya yang berbeda atau ada mereknya. Kalau yang 10.000 nggak ada mereknya, kalau yang 50.000 ada mereknya, mungkin seperti itu. Jadi kalau tidak terlalu jauh itu menyebabkan data tersebut normal. Tapi kalau terlalu jauh karakternya, maka data tersebut tidak normal. Nah, tidak normal tersebut menyebabkan apa? Yang menyebabkan hasilnya tidak bisa digeneralisasikan atau terdegradasi. Degradasi berarti kemunduran ya. Kemunduran dari hasil penelitiannya. Jadi yang seharusnya penelitiannya signifikansinya atau tingkat ketepatannya tinggi, adanya data yang tidak normal itu menyebabkan tingkat ketepatannya itu berkurang. Itu maksud dari degradasi. Oke. Yang kedua adalah uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas ini digunakan untuk atau khusus pada analisis regresi berganda. Kalau yang sederhana nggak perlu kita melakukan uji multikol. Jadi kenapa kok cuma di berganda? Karena fungsi dari multikolinearitas itu adalah untuk mengetahui apakah antar variabel independennya berpengaruh atau tidak. Contoh nih, ada penelitian punyanya Mbak Vio yang kemarin, dia independennya adalah penerapan e-filing, kemudian yang kedua independennya adalah pemahaman, dan yang ketiga adalah kesadaran. Sedangkan dependennya, variabel terikat adalah kepatuhan. Nah, variabel independen e-filing, pemahaman, dan kesadaran itu masing-masingnya nggak boleh saling berhubungan. E-filing nggak boleh berhubungan dengan pemahaman. E-filing juga nggak boleh berhubungan dengan kesadaran. Yang boleh adalah e-filing berhubungan dengan kepatuhan, karena ini independen, ini dependen. Pemahaman juga nggak boleh berhubungan dengan kesadaran. Jadi masing-masing variabel independen di sini dia nggak boleh saling berpengaruh. Kalau dia punya pengaruh, maka multikolinearitasnya tidak lolos. Kok seperti itu, Bu? Iya, karena kalau misalnya e-filing mempengaruhi pemahaman, maka hasil pengaruh e-filing terhadap kepatuhan dia akan tidak ada hubungan yang banyak. Padahal seharusnya tidak. Independen ya harus hanya salah satu saja, yaitu dependennya. Independen harus berpengaruh terhadap dependen. Masing-masing independennya nggak boleh berpengaruh. Nah, kalau berpengaruh gimana, Bu? Salah satunya harus dibuang. Misal e-filing berpengaruh terhadap pemahaman, berarti kalian harus salah satunya dibuang. Boleh e-filing yang dibuang atau pemahaman yang dibuang. Nah, kalau sederhana gimana, Bu? Sederhana itu kan independennya hanya satu. Misal hanya e-filing aja. Kalian meneliti terkait penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan. Gak ada variabel independen yang lain, gak ada pemahaman, gak ada kesadaran. Ya, berarti tidak ada multikol. Jadi kalau di sederhana, kita tidak perlu melakukan uji multikolinearitas. Kalau pakai sederhana, kita hanya cukup melakukan uji normalitas saja. Sedangkan kalau berganda harus normalitas, harus juga multikol. Nah,
Kemudian apa sih penyebab adanya multikolinaritas? Yang pertama yaitu adanya data variabel ekonomi yang berubah sepanjang waktu karena ada faktor lain yang mungkin mempengaruhi. Jadi kalau kasusnya adalah di ekonomi ya, di variabel variabel ekonomi itu kan dia sifatnya berubah-ubah tergantung kondisi. Nah, itu yang menyebabkan yang mungkin di penelitian dahulu dia tidak terkena multikol, tapi di penelitian selanjutnya bisa saja terkena multikol karena perubahan kondisi ekonomi seperti itu. Yang kedua adalah adanya penggunaan lag dari variabel dependent. Jadi adanya time series, kasusnya adalah penggunaan lag itu adalah adanya perbedaan waktu di variabel dependent. Jadi ini kadang terjadi pada kasus data yang menggunakan time series atau runtut waktu. Jadi bukan yang pakai responden, bukan cross section. Kemudian yang ketiga adalah tergantung dari metode pengumpulan data yang dipakai. Ini juga bisa jadi semakin banyak metode pengumpulan data itu menyebabkan kemungkinan adanya multikolinaritas. Dan yang terakhir adanya kendala atau kesalahan dalam model atau populasi dan yang menjadi sampel. Jadi itu juga bisa terjadi kasusnya apabila kita keliru dalam penentuan model, sama seperti normalitas ya. Jadi kita perlu menentukan dulu nih sampelnya mau bentuknya apa, karena bisa saja katakanlah kita mau mengetahui pengaruh merek harga terhadap penjualan. Nah, kalau kita meneliti pada jilbab yang mereknya bagus, ya pasti harga tergantung dengan mereknya. Padahal kan harga tidak boleh berhubungan dengan merek, karena pasti hal itu menyebabkan terjadinya multikolinaritas. Oke, selanjutnya uji yang ketiga adalah uji heterokedastisitas. Heterokedastisitas ini sebenarnya hampir sama dengan normalitas, cuman bedanya kalau di normalitas ini kita harus lihat apakah datanya terdistribusi dengan normal atau tidak. Kalau di hetero ini kita harus melihat bahwa apakah variasi datanya ini sama atau tidak. Jadi masing-masing variabel itu variasinya harus sama. Kalau di normalitas kan masing-masing variabelnya harus terdistribusi secara normal. Kalau di hetero ini variasinya harus sama. Kalau berbeda maka heterokedastisitasnya tidak lolos. Penyebabnya apa? Yang pertama, mungkin adanya kondisi variabel lain yang tidak diteliti. Jadi ada error yang menyebabkan pola linear yang kuat terhadap variabel independen. Jadi seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa kita pasti punya tingkat error setiap penelitian itu, karena satu variabel tidak hanya dipengaruhi oleh satu variabel tapi oleh banyak variabel. Sedang penelitian kan punya keterbatasan waktu sehingga tidak bisa meneliti keseluruhan variabel, dan kadang tidak diketahui variabel lain tersebut apa sih sebenarnya mempengaruhi karena keterbatasan waktu itu atau kekurangan pemahaman dan lain sebagainya. Jadi adanya variabel yang tidak diteliti atau error itu bisa menyebabkan pola ketergantungan terhadap variabel independen yang lainnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah adanya perubahan teknik pengambilan data yang membuat varian dari variabel cenderung mengecil. Sama seperti multikol ya. Jadi teknik pengambilan data, pengumpulan data itu juga bisa menyebabkan permasalahan multikol dan hetero. Dan selanjutnya adalah variabel terakhir autokorelasi. Ini yang perlu kalian bedakan. Kalau tadi kemarin kasusnya adalah uji instrumen, dipakai untuk khusus data yang menggunakan cross section atau yang diambil dari responden. Time series nggak perlu pakai uji instrumen. Nah, kalau autokorelasi ini kebalikannya. Autokorelasi ini dilakukan untuk jenis data yang berbentuk time series. Jadi kalau cross section responden, uji autokorelasi ini boleh dipakai, boleh juga enggak. Jadi kalau bentuknya cross section,
uji yang asumsi klasik yang perlu kalian lakukan hanya 3, yaitu normalitas, multicol, dan hetero. Tapi kalau data kalian itu bentuknya time series, maka kalian uji asumsi klasiknya ada 4, yaitu uji otokorelasi juga ada 4. Seperti itu. Jadi otokorelasi ini digunakan karena untuk mengetahui apakah terdapat korelasi pada data runtut waktu. Jadi kalau tadi multicol kan ada korelasi antar variabel independen. Yang multicol nih. Kalau yang autokorelasi itu data tiap waktunya saling berpengaruh apa enggak. Jangan-jangan data sekarang dipengaruhi karena data sebelumnya. Jadi kalau dipengaruhi oleh data sebelumnya maka enggak boleh. Penyebabnya adanya kelembaman, yaitu kemungkinan data pada periode sebelumnya dan sekarang mengandung ketergantungan. Jadi data sekarang itu tergantung variabel sebelumnya. Misal contoh utang sekarang itu adalah tambahan utang dari sebelumnya, katakanlah seperti itu. Karena kan seharusnya masing-masing data atau masing-masing tahun tersebut dia datanya harus mandiri, nggak boleh saling bergantung seperti itu. Kemudian yang kedua adalah bias spesifikasi model kasus variabel yang tidak dimasukkan. Jadi adanya pengganggu error yang tadi saya sampaikan yang tidak dimasukkan sebagai variabel itu juga bisa. Kemudian adanya fenomena-fenomena laba-laba. Itu fenomena yang terjadi ketika setelah melalui tenggang waktu seperti panen. Contoh misal gini. Mau meneliti terkait pendapatan tetapi di petani. Petani itu kan punya lag waktu ya. Nah, hal tersebut tuh menyebabkan harga zaman dulunya sama 6 bulan kemudiannya itu kan jauh berbeda. Nah, itu yang menyebabkan juga adanya otokorelasi. Terakhir, manipulasi data. Ini sudah jelas ya. Kalau ada manipulasi data juga kadang bisa terlihat sih otokorelasi ini bisa ngedetect, oh datanya kok aneh, oh ternyata manipulasi. Ya, itu terkait penjelasan uji asumsi klasik. Biar videonya tidak terlalu panjang, saya bagi menjadi 2 aja ya. Ini penjelasan terkait uji asumsi klasik, pemahamannya. Nanti setelah ini saya buat lagi video yang kedua, yaitu tutorial bagaimana caranya melakukan olah data uji asumsi klasik. Oke, terima kasih untuk video kali ini. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.